Jika Anda mencari hiburan dan gelak tawa, pergilah ke sirkus. Jangan datang ke stadion. Kami di sini untuk menang, bukan untuk membuat Anda tersenyum. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan dingin, tanpa basa-basi, tanpa penyesalan. Saat ribuan orang menuntut tarian indah di atas rumput, pria ini justru menawarkan beton yang kaku. Dia dituduh membunuh keindahan sepak bola. Tapi anehnya, di tangan pria inilah sebuah tim yang nyaris karam perlahan belajar cara mengangkat kepala dan mengangkat piala. Tapi mentalitas baja itu tidak lahir di akademi mewah dengan rumput hijau sempurna. Mental itu ditempa di antara blok-blok apartemen beton abu-abu di Zagreb, Yugoslavia, era 70-an yang dingin. Di sana, Bojan kecil tidak bermimpi menjadi seniman lapangan hijau. Cinta pertamanya justru jatuh pada ring basket jalanan. Dia tumbuh memuja era keemasan basket Eropa. Olahraga fisik, olahraga yang mengajarkan bahwa menjaga ruang adalah soal hidup dan mati. Bahwa benturan badan adalah bahasa cinta yang paling jujur. Dan saat remaja, bayang-bayang perang kemerdekaan Kroasia menyelimuti kotanya. Di tengah sirena bahaya dan ketidakpastian, sepak bola bukan lagi sekadar hobi elit. Itu adalah alat bertahan hidup. Dari jalanan Zagreb yang keras inilah, dia belajar satu hukum alam. Dunia tidak peduli seberapa cantik caramu bermain. Dunia hanya peduli apakah kau masih berdiri tegak saat peluit akhir berbunyi. Tapi, takdir seringkali kejam. Sementara teman-teman seangkatannya dipuja bak dewa karena meraih juara 3 Piala Dunia, Bojan hanyalah penonton. Dia adalah bek tengah yang terlupakan. Mimpinya di Eropa patah. Dia harus menelan egonya, merantau jauh ke Asia. Bukan ke Liga Top, tapi ke lapangan becek di Singapura bersama Jurong FC. Bayangkan rasanya. Saat dunia meneriakan nama Davor Suker, Bojan harus bertarung di lumpur demi gaji bulanan. Sunyi, jauh dari sorotan. Rasa lapar dan status sebagai orang asing inilah yang menebalkan kulitnya. Dan ujian itu berulang saat dia mendarat di Bandung. Ingat saat dia datang. Persib sedang sakit parah, terpuruk di zona degradasi. Mental pemain hancur. Apa sambutan yang dia terima? Keraguan. Bagi pelatih lain, tekanan sebesar ini bisa mematikan karir. Tapi bagi Bojan, ini cuma hari Selasa biasa. Dia tidak butuh validasi dari media sosial. Dia datang bukan untuk disukai. Bojan Hodak tidak memberi Persib obat yang manis. Dia mencekoki tim ini dengan obat pahit bernama disiplin militer. Dia menggunakan sarkasme tajamnya bukan untuk melucu, tapi sebagai perisai untuk melindungi pemainnya dari racun kritik. Di ruang ganti, dia bukan lagi pelatih asing. Dia adalah sosok ayah yang tegas namun hangat, melarang pemainnya membaca komentar negatif, mengajak mereka tertawa, membangun ikatan batin yang solid. Dan tolong jangan pernah ragukan sentuhan emasnya. Pria ini adalah Raja Midas Asia Tenggara yang menyamar dengan wajah datar. Lihat rekam jejaknya, brutal dan efektif. 2012 di Malaysia, dia membawa Kelantan meraih treble winner yang legendaris. 2014, dia orang yang memberi Johor Darul Taksim gelar Liga Super pertama mereka. Dan yang paling gila, 2021 bersama tim kecil KLCT, dia menumbangkan raksasa GDT di final Piala Malaysia. David mengalahkan Goliat. Kemanapun kakinya melangkah, trofi selalu mengikuti. Gayanya mungkin dibilang membosankan, tapi hasilnya selalu mengerikan. Dan akhirnya, magis itu bekerja di Bandung. Dari tim persakitan di zona merah, Persib disulap menjadi mesin perang yang efisien. Di final lawan Madura United, kita tidak melihat tim yang bermain cantik demi konten Instagram. Kita melihat sekumpulan petarung yang tahu cara menderita demi kemenangan. Bojan membuktikan, dendam positifnya terbayar lunas. Pada akhirnya, sepak bola adalah tentang hasil akhir. Bojan Hodak adalah antitesis dari pelatih modern yang terobsesi pada statistik rumit dan permainan cantik. Dia adalah petarung jalanan tua yang tahu persis
bahwa saat badai datang, kita tidak butuh pelukis yang menggambar pelangi. Kita butuh nakoda kasar yang berani menabrak ombak. Sejarah tidak akan pernah mencatat seberapa banyak operan indah yang kau buat. Sejarah hanya mencatat seberapa berat piala gold yang kau angkat. Dan Boyan Hodak, pria Zagreb itu, tahu persis beratnya sebuah kejayaan.